Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 ayat 42 sampai 47. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman-Mu ini. Bukalah hati dan pikiran kami, berikanlah kami hikmat supaya kami memahami pengajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Daud dan Goliat ini bukanlah kisah yang asing bagi kita. Tetapi hari ini marilah kita belajar kembali apa yang mau diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Ketika Raja Saul memerintah di Israel, disitulah terjadi peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika peperangan ini terjadi, maka anak laki-laki dari bangsa Israel ikut di dalam peperangan, termasuk anak-anak Isai. Ada 3 anaknya yang sulung kedua dan ketiga ikut di dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Nah, ketika mereka sedang berada di perkemahan dekat tempat pertempuran melawan bangsa Filistin, maka Isai ini menyuruh Daud untuk membawa bekal kepada abang-abangnya yang sedang berada di perkemahan di dekat medan pertempuran. Ketika Daud sampai di sana, maka apa yang dilihatnya, Bapak Ibu? Pada waktu itu tampil pendekar bangsa Filistin yang mereka banggakan, yaitu Goliat. Dia menghina bangsa Israel, dia mencemooh bangsa Israel, dia menantang bangsa Israel. Dia mengatakan, "Kalau ada pendekarmu yang berani maju, maka kita 1 lawan 1. Mendengar tantangan dari Goliat ini, maka bangsa Israel semakin kecut hatinya. Mereka semakin takut. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Saul sudah katakan, kalau ada yang berani melawan Goliat, maka dia akan diberikan hadiah yang banyak. Dia akan diberikan istri dari anak perempuan Saul, dia akan diberikan kekayaan, dia juga akan dibebaskan dari pajak. Ini hadiah yang menggiurkan. Tetapi tidak ada yang berani maju melawan Goliat walaupun ada hadiah yang sudah dijanjikan Raja Saul. Ketika Daud mendengar cemoohan, kesombongan dari Goliat yang menghina bangsa Israel, dia sangat tidak senang. Kenapa Daud tidak senang?
Karena Daud tahu dia dan bangsa Israel itu punya Allah yang kuat, punya Allah yang perkasa, punya Allah yang besar, yang sanggup mengalahkan bangsa Filistin ini. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Daud bersedia melawan Goliat. Goliat ini seorang yang tinggi besar. Dan juga dari kecil dia ini sudah dilatih untuk berperang. Dan bukan hanya itu, dia diperlengkapi dengan perlengkapan senjata perang yang canggih. Dia punya pedang, dia punya lembing, dia punya baju baja, dia punya ketopong perang. Ada juga yang membawa perisainya di depannya. Lalu Daud ini berani maju melawan Goliat. Sebelum dia maju, Raja Saul bilang kepadanya, "Cobalah kamu pakai baju perangku." Tapi karena Daud ini tidak biasa, dia hanya biasa menggembalakan kambing domba, dia hanya biasa melawan singa dan serigala yang mau menerkam dombanya, maka dia tidak mau pakai. Dibandingkan dengan Goliat, dia hanya membawa apa, Bapak Ibu? Kalau kita baca dalam firman Tuhan tadi, dia hanya membawa tongkat, dia hanya membawa kantung gembala, dan di dalam kantung itu dia membawa 5 buah batu licin, dan dia membawa sebuah pengumban. Hanya itu. Dia tidak punya baju baja. Dia tidak punya pedang yang tajam. Tetapi apa yang dikatakannya kepada Goliat di dalam ayat 45 tadi. "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud berani melawan Goliat karena dia mengandalkan Tuhan. Dia yakin Tuhan menyertainya. Dia yakin Tuhan menolongnya. Maka dia tidak mengandalkan dirinya. Dia tidak mengandalkan kelihayannya melawan serigala dan singa. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam medan perang, hanya satu kali mengumban batu yang licin yang dibawanya, Goliat tumbang dan mati. Kenapa? Padahal dia orang yang hebat, dia prajurit yang hebat, dan dia punya perlengkapan senjata yang lengkap. Sedangkan Daud tidak punya semuanya itu. Dia juga bukan prajurit yang dilatih dari kecil. Tetapi karena Daud mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan apa yang dia punya, dia andalkan Tuhan, maka Tuhan menyertainya, Tuhan menolongnya, Tuhan memberikan kepadanya kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diajarkan agar di dalam hidup ini kita selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita? Kita jangan mengandalkan diri. Kita jangan mengandalkan apa yang kita miliki. Entahkah kita punya kekayaan, entahkah kita punya kepintaran, atau apapun yang kita punya. Hanya mengandalkan Tuhan saja. Kita bergumul akan keluarga kita. Kita bergumul akan masa depan anak-anak kita. Kita bergumul akan usaha kita. Kita andalkan Tuhan. Ada seorang pendeta di Inggris, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu pendeta Jos Muller. Dia ini dulunya adalah orang Jerman yang pindah ke Inggris. Pada masa kecilnya dia ini anak yang nakal. Tetapi pada usia remaja,
dia mengenal Tuhan, lalu memberi diri untuk melayani Tuhan. Sehingga dia mengambil keputusan pindah ke Inggris itu. Dia pada mulanya menggembalakan sebuah jemaat kecil yang hanya beranggotakan 18 orang. Ketika dia menggembalakan di sana, dia punya kerinduan untuk membangun sebuah panti asuhan yang menampung anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu. Tapi dia tidak punya apa-apa, Bapak Ibu. Dia tidak punya uang, dia tidak punya emas, tetapi dia punya Tuhan. Maka dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan. Satu-satu datang kepadanya, datang uang, datang bantuan, lemari, piring, segala macam yang diperlukannya. Tuhan sediakan. Kemudian dia mengasuh anak-anak yang pertama 130 orang. Setelah berjalannya waktu, dia punya kerinduan, dia punya gedung sendiri. Dan Tuhan wujudkan, Bapak Ibu. Dia ketika membangun gedung itu, dia hanya punya sedikit uang. Tapi Tuhan kirimkan dengan cara Tuhan yang hebat. Dia hanya berdoa, dia hanya andalkan Tuhan. Sehingga dia punya gedung sendiri. Dan seumur hidupnya, dia sudah mengasuh anak-anak kurang lebih 10.000 orang. Yang bukan siapa-siapa, yang tidak punya apa-apa. Ketika mengandalkan Tuhan, menjadikan mereka orang yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, Josh Muller juga, dia menyokong para misionaris di berbagai belahan dunia. Ada 189 orang misionaris yang disokongnya. Dan ada sekolah-sekolah lagi yang disokongnya, yang mendidik murid-murid sampai berjumlah 9.000 orang. Selain dia membagikan berbagai traktat Kristen di mana dia melayani. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kenapa bisa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Apapun keadaan kita, terus mengandalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam ayat 46 dan 47. Kenapa Daud melawan Goliat? Apakah karena hadiah tadi? Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam ayat ini, dia mengatakan, supaya Goliat tahu, bangsa Filistin tahu, dan juga bangsa Israel tidak lupa bahwa mereka mempunyai Allah yang hidup, mempunyai Allah yang besar, mempunyai Allah yang perkasa. Apa tujuannya? Dia mau memasyurkan nama Tuhan. Inilah yang mau dilakukan Daud. Dia mau berperang melawan Goliat agar nama Tuhan dimasyurkan. Ini tujuan yang mulia. Dan ini yang Tuhan inginkan. Sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang percaya, tujuannya adalah ini. Bagaimana di dalam hidup kita ini nama Tuhan dimasyurkan, nama Tuhan disaksikan, nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana ini bisa terjadi Bapak Ibu? Tentu saja kita harus melakukan kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kalau kita tidak hidup benar, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Yang ada adalah cemooh. Maka kalau kita mau Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, kita harus menyaksikan Dia. Melalui apa? Sikap hidup yang benar, tutur kata yang benar, pikiran yang benar. Barulah kita bisa menyaksikan Kristus di dalam hidup kita. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan. Jangan hidup di dalam dendam, jangan hidup di dalam iri hati. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, mempermalukan kita, melukai hati kita, bagaimana kita bisa menyaksikan Kristus kepadanya? Apakah kita membalasnya? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi kita melepaskan pengampunan kepadanya. Kita mengasihinya, kita mendoakannya. Inilah namanya memasyurkan nama Tuhan. Lewat hidup kita, kita bisa menyaksikan Kristus.
Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Ada seorang perempuan Belanda yang bernama Corrie ten Boom. Dari kecil Corrie ten Boom ini bersama saudara-saudaranya sudah diajar takut akan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan. Maka pada masa Perang Dunia Kedua, dia menolong orang-orang Yahudi untuk bersembunyi dari tentara Nazi. Apa yang dilakukannya ini ternyata ketahuan oleh tentara Nazi. Dia bersama keluarganya ditangkap, tetapi dia dan Betsy, saudara perempuannya itu, dikirim ke kamp konsentrasi yang ada di Jerman. Di sana mereka disiksa, diperlakukan dengan sangat kejam, dipermalukan. Tetapi selama di kamp itu, mereka terus berdoa kepada Tuhan. Mereka terus memohon pertolongan Tuhan. Akhirnya Betsy saudaranya meninggal dalam kamp itu. Dan tak lama setelah itu dia dibebaskan, lalu dia kembali ke Belanda. Di Belanda dia mendirikan rehabilitasi Kristen untuk membantu korban-korban perang tadinya. Dan bukan hanya itu, dia menjadi penulis dan dia berkeliling dari berbagai tempat untuk menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Suatu saat, seusai kebaktian di sebuah gereja, setelah dia bersaksi di sana, maka ada seorang mantan Nazi yang sudah bertobat. Dia menghampiri Corrie ten Boom. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk memohon maaf. Aku sudah bertobat sekarang. Dulu saya pernah kejam menyiksa kalian di kamp itu. Tapi saya meminta maaf karena saya sudah menjadi orang percaya. Apakah Corrie ten Boom langsung menerima uluran tangannya? Tidak, Bapak Ibu. Dia bergumul di dalam hatinya. Orang ini orang yang sudah menjahati kami. Orang ini orang yang sudah sangat kejam kepada kami. Tapi dia datang sekarang memohon maaf. Lalu di dalam hatinya dia berdoa kepada Tuhan. Berikan aku pengampunanmu Tuhan, supaya aku bisa mengampuninya. Barulah dia menyambut uluran tangan itu. Menjadi orang percaya bukan asal bilang saya orang percaya, tapi bagaimana kita menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika dunia hidup di dalam perzinahan, hidup di dalam perselingkuhan, hidup dalam seks bebas, maka kita, kalau kita mau menjadi saksi, tidak boleh hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah di dalam firman Tuhan ini kita diajarkan agar kita sebagai orang yang percaya terus menjadi saksi Kristus. Marilah kita memasyurkan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.